Selamat sore semuanya. Selamat sore, Selamat Romo. sore, Sore. Romo. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena eh, tanggal 10 kemarin saya sebenarnya berjadwal untuk memberikan renungan. Jadwal yang diberikan itu sejak Juni lalu ya. Saya terima itu, tetapi waktu itu saya belum tahu bahwa saya akan mengikuti eh, eh, apa namanya misa dengan paus di Dili. Saya berpikir bahwa ini kesempatan penting bisa bertemu paus dan mengikuti misa bersama umat di Dili, dan karena dulu tuh saya pernah tugas di Dili 2014 2012 sampai 2016 akhir, sekitar 4 tahun pas saya tugas di sana. Jadi ada kerinduan untuk kembali ke sana. Dan jadwal itu kemarin pas waktu saya mau misa dengan Bapak Paus, jadi tidak bisa terhindarkan. Jadi saya mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih kepada Romo yang menggantikan saya pada tanggal 10 itu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat bertemu kembali di permenungan tentang kerahiman ilahi. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tentang menjadi misionaris kerahiman ilahi di zaman modern atau di zaman yang menantang ini. Dalam homilinya pada misa kanonisasi Santa Faustina Kowalska, Paus Santo Yohanes Paulus II mengingatkan umat beriman bahwa Kristus telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang tidak hanya menerima dan mengalami kemurahan Allah, tetapi juga dipanggil untuk mampu membagikan rahmat kepada orang lain. Maka seruan dalam Injil, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan menerima rahmat. Sungguh-sungguh suatu panggilan bagi kita, bagi rasul-rasul kerahiman ilahi. Karena apa? Karena Yesus menaruh perhatian pada segala bentuk kemiskinan manusia, segala bentuk eh, kemiskinan baik spiritual, material, maupun kemiskinan lain, haus akan keadilan, miskin akan perhatian, dan seterusnya. Saya mengikuti misa bersama Bapak Paus di Timor Leste dan melihat dari dekat umat yang begitu antusias dan banyak yang menangis. Sekedar melihat Paus di balik antusiasme dan air mata orang-orang kecil. Bayangkan mereka itu datang dari distrik-distrik, berkumpul di Dili dan disiapkan titik-titik macam kemah di luar kota Dili. Dan misalnya itu pukul 16.30 waktu Timor Leste atau sama dengan waktu Indonesia Timur, Indonesia. Tetapi orang sudah mulai berjalan dari sudut-sudut kota Dili menuju Tasitolu, tempat perayaan itu, mulai jam 6 pagi. Dan mereka membawa bekal seadanya. Ada yang tidak membawa sama sekali. Sepanjang hari itu panas. Dan tidak ada satupun yang bertengkar karena lapar atau bertengkar berebutan air. Dan ketika paus lewat, mereka menangis. Saya memaknai air mata itu adalah air mata jeritan kehidupan yang sebenarnya adalah doa. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan yang secara nyata diekspresikan di depan paus. Iman orang Timor Leste tidak bisa diukur dengan sebuah ritus,
Tetapi iman mereka itu diekspresikan dengan banyak cara, dengan kehidupan mereka. Mereka juga membutuhkan keadilan, mereka membutuhkan kesejahteraan, mereka membutuhkan perhatian, mereka membutuhkan pendidikan. Banyak anak-anak kecil, bahkan saya baru saja baca WA tadi, ada anak kecil yang tertinggal oleh orang tuanya. Tidak tahu orang tuanya pergi kemana dan tertinggal di kota Dili. Jadi ini pesan utama. Oke, saya lanjutkan. Alasan keberadaan kita adalah untuk memuaskan dahaga Yesus. Ketika ia meminta air, prajurit itu memberinya cuka untuk diminum. Tetapi dahaganya adalah dahaga cinta, dahaga jiwa. Dia haus akan kita. Jadi ada perbedaan tanggapan terhadap apa yang dialami Yesus dengan reaksi orang di sekitarnya. Kemudian Santa Faustina mengatakan begini, Yesus mencintai jiwa-jiwa yang tersembunyi. Bunga yang tersembunyi adalah yang paling harum. Aku harus berusaha menjadikan bagian dalam jiwaku sebagai tempat peristirahatan bagi hati Yesus. Ini adalah kata-kata misioner dari Santa Faustina. Sebagai penerang bagi permenungan ini, saya minta kita untuk membaca teks Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Injil ini adalah berbicara tentang perutusan. Perutusan para murid yang sudah selesai bersama Yesus. Yesus sudah merasa cukup pengetahuan mereka untuk mewartakan tentang apa yang mereka lihat, apa yang telah mereka alami bersama Yesus. Dan sederhana saja, Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi, para murid tahu apa perintah-perintah Yesus yang sangat sederhana. Tulis, tapi mereka mendengarnya terus-menerus. Jadi, bagi Faustina, pengalaman akan Allah adalah dasar bagi Faustina mengenal Yesus dan misi perutusannya. Kita banyak merenungkan tentang hidup Faustina. Dia pertama-tama bagaimana dia mengenal Allah, mengenal Yesus. Faustina mengenal Yesus yang di Golgota, bukan Yesus yang di Yerusalem, bukan Yesus di tanah lapang ketika memperbanyak roti dan lain-lain, tapi Yesus yang penuh darah, Yesus yang menjerit kesakitan. Jadi perkenalan Yesus dengan Faustina itu langsung di Golgota. Faustina langsung berjumpa dengan Yesus yang berlumuran darah. Yesus yang terluka. Yesus yang haus akan jiwa-jiwa. Yesus tidak memperkenalkan dirinya kepada Faustina sebagai Yesus yang memperbanyak roti. Yesus yang melakukan mujizat penyembuhan. Tapi sangat spesial. Yesus memperkenalkan dirinya kepada Faustina sebagai Yesus yang di Golgota. Yang di mana banyak orang tidak memahami peristiwa Golgota itu. Dia mengatakan haus, orang memberinya cuka, memberinya air. Dia mengatakan, dia memanggil Eli, 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 yang memanggil Bapa, ya Bapa. Mereka mengatakan dia memanggil Elia. Jadi hanya orang tertentu yang bisa memahami misteri Golgota. Salah satunya adalah Faustina.
Dan itu bukan karena Faustina, tapi karena rahmat Allah. Jadi Faustina sangat sadar bahwa ia menderita karena menjalankan kehendak Allah. Sehingga dengan berani ia menulis, tujuanku adalah Allah dan kebahagiaanku adalah memenuhi kehendaknya. Faustina sangat paham untuk apa Yesus menderita. Jadi dia mengerti mengapa Yesus menderita dan untuk apa Yesus menderita. Sangat paham akan kasih Yesus yang nyata dalam salib. Tanpa pemahaman itu, tidak mungkin Faustina menerima jalan derita yang diwartakannya. Mengalami kasih. Jadi Faustina mengalami kasih Allah seperti orang-orang kudus yang lain. Mereka merasa bahwa kasih Allah itu begitu besar terhadap hidup mereka. Maka tanggapannya adalah mereka memberikan diri seutuhnya sebagai balasan terhadap kasih Allah itu. Penderitaan sebagai suatu tempat bermisi Faustina yang dipahaminya sebagai suatu rahmat yang besar. Faustina paham bahwa lewat penderitaan jiwa menjadi seperti juru selamat, menyerupai Yesus yang tersalib. Coba kita bayangkan, Yesus itu dipaku di salib, didampingi oleh dua penjahat di kiri dan di kanan. Kedua penjahat itu saling mengolok. Yang kiri mengolok Yesus, yang kanan menegurnya. Yang kanan menegurnya. Dan dia jadi ada tiga momen yang kanan itu ya. Kalau yang kiri hanya mengolok dan mengatakan, kalau memang kau anak Allah, selamatkanlah kami dan dirimu sendiri. Dan yang kanan mengatakan, kau jangan omong begitu. Kita pantas menderita karena kita bersalah. Kita pantas digantung karena kita bersalah. Di orang ini tidak bersalah. Jadi pertama, yang dibuat oleh penjahat sebelah kanan itu adalah dia menegur, menegur sahabatnya itu, temannya. Yang kedua, dia mengakui kesalahannya. Dan yang ketiga, dia mohon kepada Tuhan. Jadi ada tiga itu. Jadi di sini panggilan misioner dari orang di samping itu. Dia penjahat, tapi dia menegur. Menegur sang penjahat. Bayangkan, penjahat menegur penjahat. Lalu yang kedua, dia tobat. Dia mengakui kesalahannya. Dan yang ketiga, dia mohon kerahiman. Ini yang panggilan Kristiani sebenarnya. Kita semua orang berdosa. Jadi kita juga punya kewajiban untuk menegur, mengingatkan yang lain. Kita menegur bukan karena kita suci. Jadi yang ditegur juga, orang menegur kita bukan karena dia suci, tapi karena dia ingin membantu kita. Banyak orang berhenti di tahap ini. Dia tidak mau menegur karena merasa tidak layak. Ya, ingat, Faustina mendalami misteri Golgota. Dia mendalami itu. Dia memahami kasih Allah dan dia bergulat dengan tokoh-tokoh di atas Golgota itu. Yang ketiga, kita belajar berjalan bersama Yesus. Bagi Faustina, menderita adalah satu korban untuk mengambil bagian dalam derita Yesus dan demi jiwa-jiwa. Sehingga Faustina menulis begini, aku ini sungguh papa. Bagaimana mungkin aku menjadi sandera demi orang-orang lain? Faustina sudah memahami bahwa Yesus ingin mengutusnya sebagai misionaris kerahiman Allah, namun ia merasa tidak pantas dan bukan siapa-siapa. Ia diutus dengan tangan hampa, kemampuan apa yang dia miliki sehingga pantas diutus. Yang ada padanya hanyalah penderita, penderita dan penderita demi memahami belas kasih Allah yang Maha Agung itu. Bagaimana mungkin orang sakit diutus? Orang yang menderita diutus. Jadi mengutus orang yang menderita untuk menjadi misionaris kerahiman Allah. Perutusan macam apa itu? Dan itulah kehendak Allah. Allah justru memakai penderitaan Faustina agar banyak orang memahami dan mengalami kasih Allah dan kerahiman ilahi. Ini juga suatu bahan permenungan. Karena banyak orang di dunia ini yang menderita. Ada perempuan, istri yang menderita bertahun-tahun dikhianati oleh suaminya.
Dia berjalan sendirian. Anak Ada menantunya nih anak saya kode. yang ditinggalkan ibunya. Dia terlahir sebagai anak yang tidak dikehendaki. Begitu dia lahir dan dia dititipkan begitu saja, ibunya pergi lagi. Dan anak ini luntang lantung. Dan jangan lupa, Allah sangat dekat dengan orang-orang seperti itu. Allah bisa saja mengubah orang-orang yang penuh dengan luka batin itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan kasih dan bahkan untuk membantu orang lain dekat dengan Tuhan. Faustina menerima tawaran Allah untuk menjadi misionaris belas kasih ilahi. Maka penderitaan Faustina bukan kemauannya sendiri, tetapi lebih pada pilihan Allah atas dirinya bagi keselamatan jiwa-jiwa. Maka sikap yang dituntut dari Faustina adalah kepasrahan total pada kehendak Allah. Tuhan menawarkan kepada Faustina jalan melaksanakan kehendak Allah, yaitu jalan derita. Yesus mengatakan, bersiaplah untuk menderita. Menderita adalah misi terberat, bagaikan bermisi di daerah perang atau konflik. Siapa yang berani bermisi di daerah perang? Tidak semua orang mengatakan, ya, saya bersedia. Ya, saya mau. Itu. Dan itulah misionaris kerahiman ilahi. Bagaikan seorang serdadu atau seseorang diutus ke medan perang. Dia tidak menembak yang lain, tapi dia ada di sana untuk mungkin sebagai anggota palang merah. Dan siapa mau? Itu pekerjaan sangat berat. Itu Faustina menderita eh, menjalankan misi Tuhan seperti seorang yang diutus ke medan perang, siap ditembak kapan saja. Yang keempat, belajar menjadi rasul. Itu kunci menjadi rasul kerahiman ilahi. Yang pertama menurut Faustina adalah rendah hati. Banyak orang tidak rendah hati. Maka dia menulis begini, barang siapa mau mempelajari kerendahan hati yang sejati, hendaklah ia merenungkan sengsara Tuhan. Bagi Faustina, tanpa kerendahan hati, kita tidak berkenan di hati Allah. Kita harus tetap bersuka cita meski dihina atau direndahkan. Ada seseorang yang disangka dia ditampar di depan umum. Dia diam, dia mau marah, mau lawan, tapi tidak bisa. Lalu sampai rumah, dia bergejolak. Dia ingin memanggil keluarganya untuk secara kekeluargaan dan secara apa maksudnya kekuatan keluarganya itu kenalannya pergi melawan ke orang yang telah menampar dia. Tapi istrinya mengatakan begini, bukankah pipimu sudah tidak sakit lagi? Engkau memelihara rasa malumu. Tapi bukankah engkau selama ini sangat sombong? Engkau selalu ingin menang sendiri. Saya rasa tamparan itu adalah tamparan Tuhan menegur kamu. Orang itu dia mau marah dengan istrinya karena istrinya tidak bersama dia. Tapi dia tidak sampai hati. Dia mengatakan, dalam hatinya dia bilang, mungkin kata-kata istri saya ini benar. Selama ini saya tidak pernah ditegur, saya tidak pernah dibentak. Tapi tiba-tiba sekarang saya bahkan ditampar di depan umum. Lalu dia renung, dia bertobat. Justru beberapa minggu kemudian dia pergi minta maaf kepada orang yang menamparnya. Dan orang yang menamparnya justru menyampaikan bahwa saya sebenarnya tidak ingin menampar Anda, tapi saya tidak tahu hari itu saya secara seperti tak sadar menampar engkau. Jadi terima kasih engkau datang kepada saya. Bukannya mau marah, tapi engkau justru minta maaf. Saya sebenarnya minta maaf. Jadi para saudara, kerendahan hati itu memang berat. Tapi itulah salah satu contoh praktek kerendahan hati.
tidak banyak orang memiliki sikap kerendahan hati. Yang kedua, berkaitan dengan kerendahan hati, Faustina mengatakan begini, doa yang dipanjatkan oleh jiwa yang rendah hati dan penuh kasih meredakan murka Bapakku, menurunkan hujan berkat bagi mereka. Jadi, Faustina menyadari betul bahwa kerendahan hati akan meredakan murka Allah. Bayangkan tadi orang itu, ya, sebenarnya yang menampar dia itu mencari orang, boleh dikatakan korban, untuk minta maaf. Tapi justru dia yang korban pergi minta maaf kepada orang yang menamparnya. Ini suatu pengalaman aneh dan yang sebenarnya energi positifnya sangat besar. Lalu yang kedua, kunci menjadi rasul kerahiman ilahi adalah mendengarkan sabda. Jadi kalau orang rendah hati itu dia akan menyentuh seluruh aspek kehidupan orang lain dan orang rendah hati, ya, seperti yang diceritakan tadi. Lalu yang kedua adalah mendengarkan sabda. Mendengarkan sabda adalah perjuangan, sebab sarana utamanya adalah hening. Kita seringkali mendengarkan sabda di gereja, waktu Lesio Divina kelompok, atau di lingkungan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita mendengarkan sabda itu secara pribadi, dengan kerinduan yang besar, dan berusaha mendalami pesan sabda itu dalam hidup kita. Kalau kita masuk dalam konteks ini, maka kita mengatakan merenungkan sabda, mendengarkan sabda adalah suatu perjuangan karena wadahnya adalah hening. Apakah kita punya waktu yang hening, batin yang hening untuk mendengarkan suara Tuhan? Ini Faustina juga merenungkan hal itu. Ya, untuk mendengarkan suara Tuhan, seorang harus memiliki keheningan dalam jiwanya, menjaga keheningan, bukan keheningan yang suram, melainkan keheningan batin. Dengan kata lain, merenungkan suara Tuhan. Oke, yang ketiga, bertobat atau sakramen tobat. Mengenai pengakuan dosa, Santa Faustina menulis dua hal. Pertama, kita pergi ke pengakuan dosa untuk disembuhkan. Untuk disembuhkan. Pengakuan dosa atau di ruang pengakuan juga salah satu hal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus untuk misi di Indonesia, untuk gereja di Indonesia, bahwa uh, hal yang paling penting itu adalah bagaimana menunjukkan Allah yang berbelas kasih itu kepada si pendosa. Imam harus sungguh-sungguh menjadikan dirinya di dalam dirinya sebagai seorang bapa yang siap menerima dengan penuh kasih si pendosa dan menjadi penyalur kerahiman Allah terhadap si pendosa. Jadi itulah bahwa pengakuan dosa itu seperti seorang sakit pergi berobat. Jadi dokter kalau marah-marah, orang tambah sakit. Tapi kalau dokter yang lemah lembut, mendengarkan pasiennya, mengarahkan pasiennya, pasti obat itu sederhana saja. Tapi kesembuhan batinnya akan tercapai melampaui obat yang dia minum. Itu untuk orang sakit, pasien. Yang kedua, kita pergi pengakuan dosa untuk dididik. Seperti seorang anak kecil, jiwa kita memiliki kebutuhan lestari akan pendidikan. Jadi Faustina merasa bahwa di kamar pengakuan dia mendengar nasihat, penitensi, atau arahan dari bapak pengakuan. Dan dia ditegur, diarahkan, dididik. Ya. Bahkan dia katakan, aku memilih apa yang paling sulit diakui dan paling merendahkan diri. Jadi kadang di ruang pengakuan itu, kita masih menyimpan sesuatu.
Dan Faustina mengatakan, yang paling sulit itu, yang ingin saya simpan itu saya keluarkan. Saya keluarkan. Bahkan yang merendahkan diriku. Punya, kalau saya omong ini, pas saya malu. Faustina mengatakan, saya harus keluarkan itu. Itu. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang sepele sekali, sulit diakui daripada sesuatu yang besar. Jadi Faustina mengajar kita tentang bagaimana eh, mengaku dosa atau ada di dalam ruang pengakuan itu. Ya, jadi yang ketiga itu adalah sakramen tobat atau pengakuan dosa. Itu kunci menjadi rasul kerahiman ilahi. Lalu yang keempat, itu yang terakhir, doa dan ekaristi. Ini hal yang diulang-ulang dikatakan oleh Faustina. Itu bahkan dia menulis dengan kata-kata yang bagus, yang puitis tentang ekaristi. Wahai Raja yang mulia, meskipun engkau menyembunyikan kecantikanmu, namun mata jiwaku merobek tabir itu. Seperti ada tirai itu. Jadi kekasih hati yang bersembunyi di balik tirai. Tapi kerinduan jiwa Faustina itu merobek tirai itu. Aku melihat paduan suara malaikat memberikan penghormatan tanpa henti kepadamu. Jadi jiwa Faustina ingin melihat paduan surgawi itu. Suatu paduan suara. Dan di tengah-tengahnya ada mempelai itu, yaitu Yesus. Semua kebaikan yang ada dalam diriku adalah karena komuni kudus. Aku berutang segalanya padanya. Aku merasa api suci ini telah mengubahku sepenuhnya. Jadi begitu dia mendalami Ekaristi. Itu. Dalam segala penderitaan dan pergumulanku, aku tidak melupakan komuni kudus. Itu luar biasa. Jadi dia merasa bersalah sekali kalau mengikuti misa tanpa suatu kontemplasi yang serius. Jadi penting sekali mendalami Ekaristi dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan begini, semua kebaikan yang ada dalam diriku adalah karena komuni kudus. Disinilah letak seluruh rahasia kekudusanku. Hanya satu hal yang menopangku, dan itu adalah komuni kudus. Dari situlah aku memperoleh kekuatanku, disitulah segala penghiburanku berada. Yesus yang tersembunyi dalam hosti adalah segalanya bagiku. Aku tidak akan tahu bagaimana memberikan kemuliaan kepada Tuhan jika aku tidak memiliki ekaristi di hatiku. Oh hosti yang hidup, satu-satunya kekuatanku, sumber cinta dan belas kasihan, peluklah seluruh dunia, dan kuatkanlah jiwa-jiva yang lemah. Oh, terberkatilah saat dan saat ketika Yesus meninggalkan hatinya yang paling penuh belas kasih bagi kita. Jadi suatu puisi tentang Ekaristi, tentang komuni kudus. Singkatnya bagi Faustina, Ekaristi adalah sumber segala rahmat. Karena Yesus yang penuh belas kasih hadir secara unik di sana. Kerahiman yang berinkarnasi. Dan ia mencurahkan segala rahmatnya kepada kita di hatinya yang penuh belas kasih. Faustina menganggap Bunda Yesus, perawan Maria yang terberkati sebagai pembimbing yang paling dapat dipercaya menuju hati putranya. Karena itu ia mempersembahkan kepada Bunda Allah segala keprihatinannya. Jadi guru doa Faustina adalah Bunda Maria. Pengajarku adalah Maria. Ia selalu mengajar aku bagaimana hidup bagi Allah. Rohku semakin cemerlang berkat kelembutan dan kerendahan hatimu, oh Maria. Itu tulis Faustina. Dalam satu pernyataan, Faustina menulis atau bernubuat tentang jiwa misionernya dengan menulis begini. Aku merasa yakin bahwa misiku tidak akan berakhir sesudah kematianku, melainkan akan dimulai. Wahai jiwa-jiwa yang bimbang, aku akan menyingkapkan bagi kalian selubung surga guna meyakinkan kalian akan kebaikan Allah. Inilah semangat misi kerahiman Santa Faustina untuk menyelamatkan semakin banyak jiwa oleh kerahiman ilahi. Faustina bagaikan seorang penembak jitu jarak jauh atau sniper yang membidik jiwa-jiwa berdosa dalam diam tanpa harus diketahui dunia, bahkan tanpa pendosa itu sendiri tahu kalau dirinya didoakan oleh sang misionaris kerahiman ilahi. Pada Kamis Putih,
Yesus berkata kepada Faustina, "Aku ingin agar engkau mempersembahkan dirimu bagi orang-orang berdosa, khususnya bagi jiwa-jiwa yang tidak yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah." Sejak saat itulah Faustina mempersembahkan seluruh dirinya kepada misi kerahiman ilahi bagi jiwa-jiwa berdosa untuk diselamatkan. Seluruh penderitaannya dipersembahkan untuk misi kerahiman ilahi. Salah satu karya misi kerahiman ilahi yang dilakukan Faustina ketika dia menukar penderitaan seorang siswa menjadi deritanya dan kebahagiaannya menjadi kebahagiaan siswa malang tersebut. Yesus setuju akan usulan itu. Saya membacakan uh, nomor itu ya, 349. Pada pagi hari dalam meditasi, aku merasakan satu duri yang menyakitkan di sisi kiri kepalaku. Penderitaan ini berlangsung sepanjang hari. Aku terus merenungkan bagaimana Yesus dapat menanggung rasa sakit akibat begitu banyak duri yang ada pada mahkotanya. Aku menggabungkan penderitaanku dengan penderitaan Yesus dan mempersembahkannya untuk orang-orang berdosa. Pada pukul 4 ketika aku pergi untuk adorasi, aku melihat salah seorang siswi kami sangat menyakiti hati Allah dengan dosa-dosa pikiran kotor. Aku melihat juga orang yang menyebabkan ia berdosa. Jiwaku tertusuk oleh ketakutan, dan aku mohon kepada Allah demi sengsara Yesus untuk merenggut dia dari kemalangan yang mengerikan itu. Yesus menjawab kepadaku bahwa ia akan memberikan karunia itu kepadanya, bukan karena permintaannya, tapi karena permintaanku. Kini aku tahu betapa banyak kami harus berdoa untuk orang-orang berdosa, dan khususnya untuk siswi-siswi kami. Jadi bagaimana Faustina itu? Disitulah jiwa misioner Faustina. Jadi dia punya kemampuan mengenal batin orang lain. Dia tahu. Dan itu berkali-kali. Bahkan ada dalam salah satu nomor catatan hariannya, ada anak yang mau bunuh diri. Dan dia tahu anak itu mau bunuh diri. Meskipun anak itu tidak menceritakan kepadanya. Dan dia minta kepada Yesus agar anak itu diberikan sukacita yang dimiliki oleh Faustina. Dan kegelisahan anak itu dialami oleh Faustina. Dan Yesus setuju. Dan bagaimana Faustina merasakan pergolakan yang luar biasa. Dan Yesus menyembuhkan, mengabulkan doa Faustina. Sehingga anak yang sebenarnya mau bunuh diri itu, dia itu bahagia dan dia mencari bapa pengakuan untuk mengakui dosa-dosanya. Jadi itu secara singkat ya apa yang dimaksud dengan menjadi misionaris di zaman yang menantang ini. Artinya bagaimana kita mengenal dan kita mengetahui orang yang menderita di sekitar kita tanpa dia harus memintanya. Kita harus mendoakan dan mengambil bagian dalam penderitaannya. Dan itu juga menjadi tantangan kita untuk berdoa terus-menerus bagi orang-orang yang malang itu. Itulah yang dibuat oleh Faustina. Itulah praktek nyata dari kerahiman ilahi. Apakah kita mau berjalan bersama Faustina menjadi misionaris kerahiman ilahi? Kita tidak gampang mengatakan, ya saya mau. Mohonkanlah doa atau bantuan dari Santa Faustina agar kita mampu menjadi murid eh, Faustina atau murid atau rasul kerahiman ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari itu secara singkat permenungan kita pada sore hari ini bagaimana menjadi rasul kerahiman ilahi di zaman modern atau zaman yang menantang ini. Lakukanlah doa kerahiman ilahi terus-menerus dan jangan lupa doakanlah orang-orang yang kita tahu punya jiwa yang malang. Mungkin kata-katanya atau dia selalu kelihatan gembira, tapi hatinya, jiwanya begitu malang. Karena tidak semua yang tertawa itu adalah berisikan sukacita. Yang tertawa itu adalah jeritan dari jiwa yang malang. Itu saja eh, permenungan sore ini, dan sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pertama ucapan terima kasih seperti yang ada di slide ini. Dari tahun lalu kita Karmel di Indonesia Timur membangun asrama untuk sekolah menengah agama Katolik. Jadi sekolah ini itu semacam seminari awam.
Sekolah Menengah Agama Katolik di bawah Kemenak, dan Ordo Karmel tahun 2019 diminta oleh Uskup Maumere untuk menangani sekolah SMART ini di kota Maumere. Dan kita menerima, dan ada 2 unit bangunan dibangun oleh Kemenak, ruang kelas meskipun belum cukup, dan asramanya kita cari sendiri. Dan ini baru mulai asramanya, nanti akan diberkati tanggal 19 September nanti. Saya mengucapkan, mungkin di antara peserta webinar ini ada yang pernah mengirim, membantu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan untuk seluruh doa, seluruh perhatian, seluruh donasinya. Kami memang selalu berdoa semoga seluruh niat baik, pemberian donasi dan juga doa para sahabat semua diberkati dan diganjari oleh Tuhan. Ini tampang depannya, ini samping bentuk L ya, asramanya. Hari-hari ini tinggal hari-hari finishing. Meskipun masih ada utang lah, utang dalam arti bahwa tembok penyokongnya belum selesai dan juga kapelanya belum selesai, tapi ya kami percaya bahwa Tuhan itu selalu ada kalau kita memiliki niat yang baik untuk gereja dan bangsa. Izinkan saya menyampaikan undangan. Saya mengundang Bapak Ibu datang ke Flores ya. Datang ke Flores minggu depan, hari Kamis 19 September, itu tanggal 18, satu hari sebelumnya, untuk menghadiri acara pemberkatan asrama ini. Nanti untuk sampai di sana, kami juga akan membawa Bapak Ibu yang sempat hadir itu di sekitar Maumere dan juga sampai ke Limutu. Kami akan memfasilitasinya. Itu saja dari saya. Saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk partisipasi, untuk dukungan bersama para Karmeli Flores selama ini, dan juga terima kasih selalu mempercayakan saya untuk membawakan renungan setiap kali ada beberapa doa, jadwal doa Kerahiman Ilahi, kelompok Kerahiman Ilahi Surabaya. Saja, selamat sore dan Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Romo. Kita mengakhiri devosi untuk doa penutup sekaligus berkat.